adalah gereja yang beraras nasional, yang menjunjung tinggi nilai cinta kasih dan nilai perbedaan antar suku bangsa di Indonesia. Warga GPIB yang berbeda dari berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, budaya, dan tradisi, dan lain sebagainya, justru memberikan sumbangsi yang besar bagi kekokohan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana yang kita hayati hingga saat ini. Rasa untuk saling menghargai, saling mengasihi, dan menghormati di tengah kepelbagaian yang ada di antara kita ini telah dibangun atas dasar kasih Kristus. Nah, Alkitab telah mengajarkan kepada kita bahwa kasih Allah adalah landasan hidup orang beriman. Alkitab yang berisi tentang kasih Allah ini terus-menerus dikumandangkan, terus-menerus diajarkan, sehingga bagi kita warga GPIB, dimanapun kita berada, kita akan berkata, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Yang artinya, dimanapun kita warga gereja, warga GPIB secara khusus, kita berada, disitulah kita membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kasih Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kasih, maka kehidupan bermasyarakat bisa berubah menjadi pertikaian, penuh dengan konflik dan rasa permusuhan. Tentu kita semua menghindari hal-hal itu, karena kita semua secara naluri menyukai hidup berdamai sejahtera dengan sesama kita. Nah, kasih Allah yang menjadi dasar untuk membangun hidup berkeluarga pada gilirannya akan berujung untuk membawa kita hidup berbangsa dan bernegara di dalam cinta akan Tuhan dan cinta akan tanah air. Dalam bacaan kita hari ini diangkat tentang hubungan antara suami dan istri dalam satu keluarga yang diberkati Tuhan. Sulit bagi saya untuk membuat naskah khotbah ini, karena landasan Alkitabnya tentang kehidupan perkawinan. Tapi konteksnya adalah tentang hidup dalam kemerdekaan bangsa dan negara kita. Kalau kepada Bapak Ibu Presbiter mau bicara apa? Sulit juga ya, tuh putar otak gitu ya. Bagaimana ini ya? Tapi puji syukur pada Tuhan bahwa diberikan hikmat oleh Tuhan kepada saya, kepada Bapak Ibu, siapapun presbiter yang bertugas untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dalam beragam konteks yang ada, dari satu perikop atau mungkin satu ayat yang diberikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini saya melihat bahwa sepasang suami dan istri adalah sepasang keluarga atau satu keluarga yang ditempatkan Tuhan di bumi ini untuk menciptakan suatu lingkungan kehidupan yang kondusif. Lewat bacaan hari ini sebagai suami dan istri, kita semua diperingatkan bahwa kita adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk menyatakan karya keselamatannya bagi seisi dunia. Walaupun di antara kita mungkin belum bersuami atau belum beristri, tetapi kita adalah bagian dari kehidupan keluarga. Nah, dengan kata lain di sini bahwa sepasang suami dan istri yang memutuskan untuk kawin bukan saja demi pemuasan keinginan ataupun pencapaian tujuan pribadi, tetapi di sini sebuah keluarga dalam satu perkawinan yang diberkati ada suatu tujuan ilahi yang hendak Allah jalankan
lewat kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Hal-hal apa saja yang dimaksudkan di situ? Secara tersirat dari perikop bacaan kita, kalau kita baca dari ayatnya yang ke-22 ya. Dan tadi kita membacanya sampai ayat 33. Di situ disampaikan ada tujuan ilahi yang Allah kehendaki untuk kita jalankan, yaitu yang pertama, hidup dalam kasih, kasih yang menghormati pasangan. Kedua, hidup dalam kasih, kasih yang mau menerima pasangan seperti dirinya sendiri. Dan yang ketiga, hidup dalam kasih, kasih yang mau menyatukan tujuan-tujuan hidup antara suami, istri, orang tua dengan anak-anak bagi kemuliaan Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak-anak masing-masing punya cita-cita, punya tujuannya sendiri, punya harapannya sendiri. Tapi ingatlah bahwa Tuhan juga punya tujuan dan harapan dalam hidup kita, sehingga Dia membentuk kita sedemikian rupa dan menempatkan kita di bumi ini. Firman Tuhan hendak menyadarkan kepada kita semua bahwa kita adalah keluarga yang hidup di dalam kasih, terpanggil untuk selalu hidup di dalam kasih. Nah, suami dan istri yang hidup dalam kasih melambangkan satu kesatuan hidup antara Allah dan umatnya. Ya, seperti yang tertera dalam ayat 33 tadi. Bagaimanapun juga, kata Paulus. Ayat 32 saya ulangi. Kata Paulus, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya. Jelas di situ bahwa Rasul Paulus menuliskan pengajaran ini untuk mengingatkan para suami dan para istri bahwa mereka memikul tugas tanggung jawab yang besar dalam hidup perkawinan mereka, dalam hidup perkawinan kita ini, untuk membangun suatu keutuhan, hidup dalam kasih, kekokohan hidup keluarga yang berdampak pada pembangunan masyarakat di mana kita berada. Keluarga dalam hal ini suami dan istri atau suami istri dan anak-anak adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat, di sebuah negara dan bangsa. Perilaku tiap anggota keluarga yang saling mengasihi dan saling menghormati, mau menerima perbedaan, bertenggang rasa, dan rela bekerja bersama demi tujuan hidup yang memuliakan Tuhan, pasti akan dapat membangun masyarakat yang kokoh teguh. Masyarakat yang adil dan makmur. Nah, seandainya yang sebaliknya terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apabila perilaku tiap anggota keluarga tidak ada rasa kasih, tidak saling mengasihi satu dengan yang lain, selalu mengedepankan kepentingan sendiri, sulit bekerja sama, senang bertikai, berkonflik, pasti yang terjadi adalah kehidupan keluarga tidak baik. Masyarakat akan resah. Masing-masing orang akan hidup penuh kecurigaan satu dengan yang lainnya, dan pada akhirnya cepat atau lambat runtuhlah keluarga itu, runtuhlah masyarakat itu, hancurlah bangsa dan negara itu. Tentu kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi. Ketika keburukan situasi seperti itu terjadi, kita akan susah, maka kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tidak mudah loh untuk membalikan situasi yang tadinya tidak baik menjadi baik kembali. Itu tidak mudah. Perlu usaha yang panjang, perjalanan yang berliku-liku, naik dan turun. Nah, hari ini tepat 78 tahun Indonesia merdeka. Keutuhan hidup berbangsa dan bernegara terus diupayakan oleh para petinggi negara dan bangsa kita, bahkan oleh kita sendiri sebagai warga negaranya. Kita semua bersatu padu untuk terus menuju kehidupan yang bersukacita,
berdamai sejahtera satu dengan yang lain. Dan kita melihat di tengah-tengah kehidupan pemerintah kita, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang ia pakai untuk mengerjakan karya keselamatannya bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ada anak-anak Tuhan yang populer yang kita lihat, kita dengar di medsos, tapi ada juga anak-anak Tuhan yang bekerja di balik layar. Semua mereka adalah orang-orang yang tentunya telah dibesarkan dalam kehidupan keluarga yang saling mengasihi, saling menghormati dan penuh tenggang rasa serta tanggung jawab yang besar dalam memelihara kerukunan hidup dan di dalam memajukan bangsa dan negara. Mereka lahir dan dibesarkan, ditumbuh kembangkan dalam keluarga-keluarga yang mau menciptakan kekondusifan dalam hidup antar sesama, antar golongan, antar keyakinan, antar pandangan politik dan lain sebagainya. Dan lewat bacaan ini kita diingatkan, kita juga adalah suami istri orang tua yang sedang mengasuh, membesarkan anak-anak dan cucu-cucu kita, yang mungkin kelak mereka juga akan menjadi petinggi bagi bangsa dan negara kita. Kita nggak tahu perjalanan hidup kita sampai di titik mana. Kita pun tidak tahu perjalanan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kita sampai pada titik mana. Apabila mereka berada pada titik yang tinggi, memegang tampuk kekuasaan, jabatan, kepemimpinan di tengah-tengah bangsa dan negara, mari kita persiapkan mereka. Didik mereka dalam takut akan Tuhan dan cinta akan tanah air. Cinta untuk selalu hidup bekerja bersama, berdamai sejahtera dengan sesama. Hari ini kita juga turut mensyukuri kemurahan Tuhan yang telah menganugerahkan kemerdekaan dari penjajahan. Para pahlawan bangsa kita tidak pernah berjuang untuk dirinya sendiri. Mereka berjuang demi kepentingan bersama. Mereka saling bekerja bersama untuk menyusun strategi membawa kehidupan manusia-manusia yang ada di Nusantara ini menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Tuhan Allah Sang Pencipta mendengarkan doa-doa pahlawan bangsa, mendengarkan doa masyarakat Indonesia, dan pada akhirnya oleh Presiden Soekarno-Hatta dan wakilnya Muhammad Hatta mengumandangkan, memproklamirkan kemerdekaan bangsa dan negara kita pada 17 Agustus 1945. Memang ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh BPUPKI ataupun juga panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tapi dari semua proses yang ada, pada akhirnya kita mau melihat Tuhan sebagai penguasa atas alam semesta ini turut mengendalikan kehidupan setiap bangsa di dunia, termasuk bangsa dan negara kita Indonesia. Dia memberikan kemerdekaan, dia memberikan tanah air ini untuk kita hidup di dalamnya. Marilah lewat peringatan HUT kemerdekaan bangsa dan negara kita ke-78, kita mengisi kemerdekaan dengan memelihara kehidupan cinta kasih dan kehidupan yang membawa damai dengan sesama. Mari kita bangun bangsa dan negara kita dalam keadilan, kesetaraan, dan kasih menuju Indonesia maju. Cita-cita luhur pahlawan bangsa harus kita wujudkan demi kesatuan dan persatuan kita semua. Merdeka! Amin.